Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Santum Pertami, NPM 2019 1450895. Saya merupakan mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Ekonomi. Adanya video ini saya ingin mempresentasikan seminar proposal yang saya telah siapkan sebelumnya dengan judul Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Anak Sekolah Cilangkap Tapos Depok. Studi kasus dilakukan pada SMP Negeri 12. Sebelum memasuki presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen metode penelitian, yaitu Pak Rendika Valery, yang sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan seminar proposal yang telah saya sediakan. Baik, saya akan memulai mempresentasikan judul saya. Saya akan mulai dari latar belakang. Motivasi belajar dalam pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran belajar anak. Dalam proses belajar anak sangat membutuhkan faktor motivasi belajar. Adanya motivasi belajar anak mempengaruhi hasil belajar. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi belajar pada anak adalah status ekonomi keluarga. Status ekonomi keluarga yang baik dapat menumbuhkan motivasi belajar anak karena adanya dukungan keluarga dari material hingga rohania. Nah, berdasarkan data menurut data laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Depok terhadap realisasi progres report kinerja APDB tahun anggaran 2020. Ternyata LPL Kota Depok dari 6,74% di tahun 2019 menurun 1,92% di tahun 2020. Berdasarkan struktur ekonomi yang ditunjukkan oleh angka PDRB atas harga konstan, bahwa PDRB Kota Depok tahun 2020 Rp 48,13 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,92% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 49,7 triliun. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID yang melanda. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 6,74% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4,82%. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi yang berkelanjutan. Adanya penurunan laju ekonomi di Depok berdampak pada pendidikan di Kota Depok. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Belajar Anak Cilangkap Tapos Depok. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang identifikasi masalah pada judul ini. Yang pertama ada apakah sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Yang kedua ada bagaimana solusi mempertahankan motivasi belajar anak pada sosial ekonomi keluarga yang rendah. Yang ketiga ada mengapa sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Yang keempat ada seberapa besar pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka batasan masalah hanya pada berkaitan dengan sosial ekonomi keluarga dan motivasi belajar anak. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada judul ini adakah pengaruh antara sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak Cilangkap Tapos Depok. Tujuan penelitian pada judul ini adalah untuk mencari tahu
dan mengetahui adakah pengaruh sosial ekonomi terhadap motivasi belajar anak. Kali ini saya akan membahas kegunaan penelitian terhadap judul yang saya pilih. Yang pertama, untuk secara teoritis, hasil penelitian ini diharap dapat menambah hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi pembacanya, khususnya pada bidang pendidikan, dan untuk memberitahu adanya pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak. Lalu kedua ada secara praktis. Nah, secara praktis ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagi sekolah untuk membantu sekolah menangani adanya perbedaan motivasi belajar anak dan hasil belajar anak. Yang kedua, ada bagi orang tua, memberikan sadar kepada orang tua bahwa anak mereka membutuhkan fasilitas untuk mendapatkan motivasi belajar seperti fasilitas dukungan dan fasilitas material. Nah, yang ketiga ada bagi siswa. Bagi siswa, kegunaannya adalah menyadarkan anak bahwa ada motivasi orang tua yang dapat membantunya meraih apa yang ia cita-citakan. Lanjut, di sini ada sistematika penulisan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, saya akan membahas yang pertama. Yang pertama itu pendahuluan, di dalamnya terisi beberapa subjudul, diantaranya latar belakang, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, lalu di sini selanjutnya ada bab landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, yang di dalamnya menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan, kerangka berpikir yang akan diterapkan, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini metode penelitian terdapat desain penelitian, populasi dan sampel yang telah didapatkan, metode pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan sistematika penelitian. Yang pertama ada motivasi belajar, yang kedua ada sosial ekonomi keluarga, yang ketiga ada hipotesis. Mari kita bahas tentang motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar berasal dari kata Latin yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Nah, menurut Fillmore H. Stanford dalam buku Mangkunegara dijelaskan bahwa motivation is an energizing condition of the organism that serves to direct that organism toward the goal of a certain place, atau motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Nah, dalam kegiatan motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sadirman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Intinya, motivasi belajar sangat diperlukan untuk siswa dan siswi dalam menempuh pembelajaran. Mengapa? Karena adanya motivasi belajar membangkitkan energi yang ada di energi pada siswa untuk terus melanjutkan belajarnya hingga akhir, hingga apa yang ia inginkan tercapai. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas, ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi. Nah, sedangkan status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya
prestisi yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat, berdasarkan pada pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut kerangka berpikirnya. Yang pertama, sosial ekonomi keluarga menjadi variabel X dan motivasi belajar menjadi variabel Y. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Nah, berdasarkan data yang saya miliki, maka saya menulis hipotesis sebagai berikut. HO tidak terdapat pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak sekolah Cilangkap Tapos Depok. HA-nya terdapat pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak sekolah Cilangkap Tapos Depok. Selanjutnya yaitu kita akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya, penelitian ini dilakukan di daerah Cilangkap Tapos Depok, yang tepatnya dilakukan di salah satu SMP negeri di daerah tersebut, yaitu SMP Negeri 12 Depok, Banjaran Pucung, Cilangkap Tapos Depok. Nah, untuk waktunya saya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan dari Maret sampai bulan Juni dengan rincian kegiatan seperti berikut. Studi pendahuluan dilakukan pada bulan Maret, penyusunan bab 1 dilakukan pada bulan April, penyusunan bab 2 dilakukan bulan Mei, dan penyusunan bab 3 dilakukan bulan Juni, dan terakhir seminar proposal dilakukan bulan Juli. Nah, lanjut ada desain penelitian. Untuk desain penelitian, menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode kuantitatif, di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel. Lanjut, ada populasi dan sampel. Populasi. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMP Negeri 12 Depok, Banjaran Pucung, Cilangkap Tapos Depok. Untuk sampel penelitian diambil dari populasi sumber data dan dapat mewakili penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling, yaitu dengan mengambil sampel siswa sebanyak 2 kelas secara acak dari populasi untuk memperoleh sampel. Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dari populasi. Adapun sampel dalam penelitian adalah siswa dan siswi dari kelas 8A dan 8B. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik kuesioner yang akan dibagikan kepada siswa dan siswi melalui link, di mana siswa dan siswi itu menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Teknisi pengumpulan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan adalah jenis angket langsung yang tertutup, di mana responden hanya memberi tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Angket dibuat secara objektif, dilengkapi dengan petunjuk pengisian dengan masing-masing memiliki 4 jawaban yang akan dipilih. Sebelum angket diberikan pada responden, angket diuji coba untuk melihat keberhasilan angket dalam pengumpulan data. Kuesioner akan dibuat secara online melalui Google Form. Google Form yang sudah diuji coba akan diberikan kepada ketua kelas, dan ketua kelas akan mengirimkannya di obrolan grup masing-masing dan diisi oleh anggota kelas tersebut, yaitu kelas 8A dan 8B. Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data dan penelitian agar penelitian mampu mengetahui adanya pengaruh ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak. Untuk instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang telah diteliti. Jumlah instrumen
yang akan digunakan untuk penelitian berkaitan dengan jumlah variabel yang diliti. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan di dalam kuesioner dan skalanya. Lalu ada instrumen penelitian. Untuk kisi-kisi instrumen penelitian, di sini menggunakan kuesioner berupa angket dengan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Nah, adapun skala Likert diberi skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, adapun indikator untuk metode motivasi belajar adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil, yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yang ketiga adanya harapan atau cita-cita masa depan, yang keempat adanya penghargaan dalam belajar, yang kelima adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, yang keenam adanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, untuk kisi-kisi instrumen sosial ekonomi keluarga, yaitu ada pendapatan orang tua, yang kedua ada pekerjaan orang tua, yang ketiga ada penghasilan orang tua, yang keempat aset yang dimiliki orang tua, yang kelima jenis tempat tinggal, yang keenam tanggungan yang dimiliki orang tua. Nah, baik, sampai di sini penjelasan saya tentang pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar. Apabila ada pertanyaan, boleh berikan pertanyaan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.